Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jari Nur Rahman, NPM 2210362 dari kelas 3O reguler pagi Banjarmasin. Di video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas akhir ujian akhir semester dalam mata kuliah pemrograman terstruktur, yaitu membuat program sederhana. Kali ini saya akan membuat program sederhana berupa program donasi zakat. Baik, kita langsung saja praktikkan. Pertama kita masuk ke aplikasi Embarcadero Dev C++ terlebih dahulu. Ya, tampilan awal seperti ini. Kita akan memulai file baru, membuat file baru. Oke. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan dua header. Yang pertama header IOStream dan kedua adalah tambahan IOMainIf. Nanti saya akan jelaskan mengapa alasan saya menggunakan header IOMainIf. Pertama kita masuk terlebih dahulu, include IOStream, include IOMainIf. Sebelum itu, pengertian dari IOMainIf sendiri adalah mempunyai fungsi manipulator, itu untuk membantu dalam memudahkan setiap angka yang akan dimasukkan, atau misalkan salah satu contohnya itu adalah dalam bentuk desimal. Oke, langsung saja. Using namespace. Untuk using namespace std sendiri itu sebenarnya bisa saja tidak perlu dimasukkan atau digunakan, tetapi di dalam main-nya, di dalam setiap kita menggunakan programnya, menuliskan kode programnya, kita harus menggunakan std. Nah, dengan mudahnya kita hanya menggunakan using namespace std, jadi kita tidak perlu lagi untuk menuliskan std di setiap coding pemrograman codingnya. Oke, langsung saja using namespace std titik koma, dan kita akan membukakannya dengan main kurung kurawa. Oke. Langsung kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu dengan tipe data integer. Kita akan buat pilihan dan jumlah donasi titik koma sebagai variabel. Lalu variabel selanjutnya adalah menggunakan tipe data double, total donasi. Setelah itu kita akan menggunakan konstanta minimum zakat sama dengan 50.000. Oke, titik koma. Lalu saya akan menambahkan array tipe data string, nama variabelnya adalah kategori zakat, kurung seperti ini, kurung array. Nah, kita akan menuliskan indeks di dalamnya. Yang pertama adalah fakir, miskin, hamil, dan mualaf. Oke, ini contoh dari kategori zakatnya. Lalu kita buat variabel lagi, variabel operator menggunakan tipe data char. Ya, sudah. Untuk array nanti saya akan menjelaskan mengapa hanya menambahkan 4. Oke. Langsung kita masuk ke programnya menggunakan perulangan while dengan kondisi true. Jika true berarti bisa dijalankan, maka akan menampilkan cout. Untuk menampilkan cout programnya, kita tulis judulnya program donasi zakat Yayasan Peduli Kasih, contoh. Jangan lupa handle untuk memberi jarak, memberi spasi paragraf gitu.
code. Maaf. Pilihan pertama fakir. Code. Kedua miskin. Ketiga hamil. Keempat mualaf. Lalu kita masukkan perintah memilihnya. Pilih kategori, mohon maaf, 1 sampai 4.2. Nah, mengapa di sini saya tidak menggunakan handle? Karena kita akan menuliskan inputannya di samping pilih kategori 1 sampai 4 ini. Jadi tidak perlu handle untuk memberi satu jarak lagi ke bawah. Tidak perlu di enter gitu ibaratnya. Kita inputkan dengan tuliskan coding chain dalam include iostream, header iostream. Pilihan. Nah, ini adalah variable integer yang sudah kita letakkan di atas tadi. Pilihan. Setelah itu kita langsung menggunakan switch. Switch ini adalah penyeleksi. Masukkan variabel pilihan tadi. Lalu kita akan menggunakan case sebagai nilai dari dalam pilihan ini, yang dimana ada fakir, miskin, hamil, dan mualaf. Case 3, case 4. Oke, sudah semua. Maka kita akan menampilkan cout, masukkan jumlah donasi zakat untuk kategori. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan masukkan array-nya tadi. Kategori zakat. Oke, saya akan menjelaskannya. Terdapat kategori zakat kurung pilihan dikurang 1. Mengapa pilihan dikurang 1? Karena dalam array indeksnya itu dimulai dari angka 0, bukan dari 1. Maka dari itu, ketika kita memilih, misalnya ya, memilih pilihan 1 fakir, maka kategori zakat pilihan ini adalah 1 bernilai 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dalam array kita dimulai dari angka 0. Di sini ada fakir. Dalam array fakir ini adalah 0. Maka dari itu selanjutnya 0, 1, 2, dan 3. Tapi jika kita tidak melihat dari sudut pandang array, maka fakir ini adalah 1 dan seterusnya 2, 3, dan 4. Maka dalam array ditulislah dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Pilihan dikurang 1. Kita memilih 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dalam array kasus ini fakir. Oke, kita lanjut ke minimal. Kita beri minimal tadi adalah minimum zakatnya 50.000, minimal 50.000 Rp. Lalu kita inputkan jumlah donasi. Setelah itu kita masukkan ke pengkondisian if jika jumlah donasi lebih besar sama dengan minimum zakat, maka outputkan contoh, alhamdulillah, terima kasih atas
donasi yang Anda berikan. Handle seperti ini. Lalu kita inputkan total donasi ditambah sama dengan jumlah donasi. Mengapa demikian? Jika nanti saya akan menampilkan total donasinya. Nah, jika kita akan mengulangi program ini, maka total donasinya akan bertambah dengan jumlah donasi dari program kedua yang kita pilih, kedua kalinya maksudnya. Jadi misalkan kita memasuki program pertama dan memasuki jumlahnya misal 100.000, lalu kita ingin mengulanginya lagi, maka total itu akan bertambah. Yang tadi 100, lalu kita akan menginput donasi lagi 50.000 misal, jadi totalnya akan bertambah jadi 150.000, bukan diulang lagi, kecuali nanti kita akan membuat suatu perintah akan keluar dari program itu. Nah, kecuali itu. Oke, setelah itu lanjut else. Kita inputkan contoh, mohon maaf, donasi yang Anda berikan kurang dari ketentuan yang berlaku. Contoh, berlaku. Handle. Oke, sudah. Jadi else ini gunanya adalah jika pilihan selain itu, selain yang jumlah donasi lebih besar sama dengan dari minimum zakat, maka akan menampilkan alhamdulillah terima kasih atas donasi yang Anda berikan. Jika jumlah donasi kurang dari sama dengan minimum zakat, maka akan menampilkan mohon maaf, donasi yang Anda berikan kurang dari ketentuan yang berlaku. Lalu kita akan berikan fungsi break. Break itu untuk mengakhiri dari pengkondisian ini. Jadi dia tidak akan mengulanginya lagi. Setelah itu kita berikan fungsi default di dalam switch ini. Mengapa default? Maka default ini sama seperti else dalam pengkondisian. Jadi jika tidak ada pilihan dari case 1, 2, 3, dan 4, maka dia akan masuk ke default dengan kita berikan output pilihan tidak ada. Oke, handle. Sudah. Maka setelah itu kita akan lanjut. Kita outputkan total donasi keseluruhan donasi saat ini. Contoh RP. Oke. Nah, baik, saya akan mengetikkan kodenya terlebih dahulu, menyangkut dengan header iomainit tadi. Total donasi. Nah, mengapa saya menggunakan fixed dan set precision dalam fungsinya ini di dalam header iomainit? Karena ini akan membantu saya dalam memberikan angka-angka yang lebih simpel. Contoh adalah pengertian dari fixed sendiri itu adalah untuk menetapkan presisi desimal tetap sampai belakang koma. Misalnya ada di dalam contoh di sini ada double total donasi. Misal kita akan berikan 123,456789. Maka jika kita hanya menampilkan fixed di sini, maka akan menampilkan angka dari semuanya itu. Di contoh double total donasi tadi yang kita berikan nilai 123,456789, maka akan menampilkan semua.
Kecuali jika kita akan menampilkan set precision, maka di belakang koma itu tidak akan terhitung. Kecuali kita akan memberikan nilai dari set precision itu sendiri. Misalkan kita menilainya 2, maka nilai yang di belakang koma, 2 nilai di belakang koma akan ikut, kecuali setelahnya. Jadi hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Kita ambil contoh sebentar saja. Copy saja di sini. Kita akan buat double angka sama dengan 123,456789. Oke, sebagai contoh. Lalu kita akan outputkan angka fixed set precision 2, angka handle. Itu. Kita akan coba. Oke, seperti ini. Nah, di belakang koma mengambil 2 angka setelah koma. 1, 2, 3, 4, dan 6. Kenapa 4 dan 6 dan tidak 5? Karena set precision 2, dia akan melangkahi 2 angka setelah koma. Jadi angka kedua ini tidak terhitung. Jadi setelahnya yang diambil 6 ini. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut lagi kita. Total keseluruhan donasi saat ini. Setelah itu kita akan menampilkan perintah untuk mengulanginya lagi. Ingin melakukan donasi lagi, tanda tanya, Y atau N. Titik koma, tidak perlu handle. Kita akan menginputkannya, ulangi sebagai variabel tipe data char tadi. Oke. While, perulangan while, ulangi tidak sama dengan, ini ada tulisan Y dan N, maka kita ambil di situ Y dan ulangi tidak sama dengan Y besar, ulangi tidak sama dengan N kecil, dan ulangi tidak sama dengan N besar. Nah, ini adalah fungsi operator aritmatika, tidak sama dengan dan tidak sama dengan. Sama sepertinya tadi di if jumlah donasi lebih besar dari sama dengan dari minimum zakat, dan juga contoh yang ini ditambah sama dengan. Oke, langsung saja kita masukkan. Kita akan outputkan dengan perintah pilihan tidak valid, ingin melakukan donasi lagi, jadi maksudnya di sini adalah jika kita mengetikkan huruf selain Y dan N yang di atas ini, maka dia akan memerintahkan kita untuk mengetik lagi dengan sampai tulisan itu benar. Ulangi. Oke. Titik koma.
Setelah itu oke, selanjutnya if ulangi sama dengan and. Ini adalah operator aritmatika, artinya atau. Ulangi sama dengan n besar, maka kita perintahkan break atau berhenti, cukup sampai di sini saja. Oke, seperti ini. If ulangi sama dengan n atau ulangi sama dengan n besar. Setelah itu, oke, sudah, sepertinya cukup sampai sini saja. Kita outputkan. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program donasi zakat Yayasan Peduli Kasih. Handle return 0. Return 0 ini artinya sudah selesai, akhir dari program, maka akan keluar. Oke, seperti ini. Kita coba saja langsung. Untitled 1, untitled 2 tadi adalah contoh dari fixed dan set precision. Oke, tampilannya program donasi zakat Yayasan Peduli Kasih. Di sini ada pilihan pertama fakir, miskin, amil, dan mualaf. Itu adalah hanya contoh saja. Kita masukkan angka 1, enter. Masukkan jumlah donasi zakat untuk kategori fakir. Mohon maaf, kita akan ganti, memperbaikinya. Ini sebenarnya dihapus saja. Oke, kategori. Oke, lanjut lagi. 1. Masukkan jumlah donasi zakat untuk kategori fakir minimal 50.000. Kita akan beri minimal tadi. Alhamdulillah, terima kasih atas donasi yang Anda berikan. Maka akan mengeluarkan inputan yang kita masukkan tadi. Total keseluruhan donasi saat ini 50.000. Ingin melakukan donasi lagi, kita coba Y. Maka programnya akan terulang karena dari perulangan while tadi yang variabelnya adalah ulangi. Kita masukkan 2. Kita coba 100.000. Nah, makanya angkanya akan menambah 150.000, bukan 100.000 lagi. Dia karena total donasi ditambah sama dengan jumlah donasi. Kecuali kita keluar dari program, masuk lagi, maka itu akan dimulai dari awal lagi. Coba kita Y lagi. Misal kita pilih angka 5 yang tidak ada pilihannya di atas. Oke, kita besarkan dulu. Nah, maka akan muncul pilihan tidak ada dan menampilkan total keseluruhan donasi saat ini tetap 150.000 karena kita belum memilih kategori yang benar di atas. Kita coba lagi. Misalkan 3. Ya, bisa. Lalu bagaimana kita memasukkan nominal donasi yang kurang dari 50.000? Kita ketikkan 49.000 contoh. Maka mohon maaf, donasi yang Anda berikan kurang dari ketentuan yang berlaku. Maka nilai dari total keseluruhan donasi saat ini tetap 150.000. Bagaimana kita akan, nah contoh ingin melakukan donasi lagi, kita akan mengklik huruf lain, Q, pilihan tidak valid, karena dia akan menerima pilihan dari huruf Y dan N, maupun Y besar, Y kecil, N besar, N kecil. Kita coba lagi Y besar. Nah, masuk lagi dia ke programnya. 4, mualaf.
kita tambahkan 1 juta. Saya akan menjelaskan mengapa menggunakan fixed dan set precision, walaupun menggunakan fixed dan set precision tapi tidak menggunakan desimal. Setelah ini saya menjelaskan. Oke, sudah muncul 1.150.000. Baik, kita coba keluar bagaimana perintahnya. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program donasi zakat Yayasan Peduli Kasih. Enter. Nah, untuk alasan mengapa memilih IO-main if dan juga fungsinya yaitu fixed dan set precision, jika tidak menggunakan ini maka saya tidak bisa menginput banyaknya angka di belakang. Contohnya seperti 0 tadi. Jika saya menambahkan 1 miliar yang nolnya ada banyak, angkanya ada banyak, maka angka di belakang itu tidak akan terhitung. Maka saya bantu atau menggunakan header IO-main if dengan mempunyai fungsi fixed dan set precision untuk memperbaiki permasalahan itu, walaupun tidak ada menggunakan bilangan desimal, angka desimal, tapi tetap membantu. Contoh seperti yang saya katakan tadi, jika kita memasukkan donasi dengan nilai jumlah yang besar, maka dia tetap akan masuk. Jadi di sini tidak menggunakan koma. 1.000, 1 juta, 1 miliar. Nah, seperti ini. Untuk contoh yang lebih baik lagi ketika menggunakan IO-main if, fixed dan set precision, itu dalam mata uang dolar. Jadi itu kan mereka mempunyai koma. Ya, walaupun di mata uang rupiah juga menggunakan titik atau koma atau apapun itu, tapi dalam konstanta atau dalam hal ini, dalam program saya, titik tidak bisa lebih dari 1. Jadi di dalam rupiah, titiknya itu ada banyak. Misalkan 1 juta, ada 2 titik 1 juta. Begitu juga 1 miliar lebih gitu. Jadi hanya bisa 1.000, 10.000, 100.000, itu saja. Ya baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan yang saya ucapkan dan saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.